Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami dari modul ketiga, yaitu permainan menara Hanoi yang kami implementasikan di aplikasi VS Code. Sebelum memulai penjelasannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri, yaitu saya Nadira Tuanjani dengan ujung NIM 83, lalu ada Arini, silakan. Perkenalkan, nama saya Arini Putri Landra, NIM akhir 069. Perkenalkan nama saya Evi Deviati dengan NIM akhir 005. Perkenalkan Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky dengan NIM akhir 50. perkenalkan nama saya Muhammad Nofral Gani dengan NIM akhir 116. Oke, sekian perkenalan dari kami. Setelah itu kami bisa melanjutkan ke dalam penjelasan yang akan dimulai oleh hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini, kasus yang akan kami bahas adalah permainan menara Hanoi terdiri dari 3 tiang dengan beberapa cakram yang berbeda ukurannya. Tujuan dari permainan ini adalah memindahkan seluruh cakram dari tiang pertama ke tiang ketiga dengan aturan-aturan tertentu. Pertama, hanya boleh memindahkan satu cakram pada satu waktu. Yang kedua, cakram yang lebih besar tidak boleh diletakkan di atas cakram yang lebih kecil. Yang ketiga, boleh menggunakan tiang kedua sebagai tempat perantara. Selesaikanlah menara Hanoi yang terdiri dari 3 tiang, yaitu A, B, dan C, dan 3 cakram dari yang terbesar hingga yang terkecil. Pindahkan semua cakram dari tiang A ke tiang C, yang artinya kami diminta untuk membuat permainan menara Hanoi dari 3 tiang dengan beberapa aturan tambahan tersebut, menggunakan bahasa pemrograman Python pada VS Code dan memanfaatkan built-in data type berupa stack, def, while, if, dan else yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nadia Ratu Anjani. Oke, dalam pemrograman kali ini kami menggunakan 4 fungsi, yaitu ada def, while, if, dan else. Nah, dalam fungsi yang pertama ini ada def. Def berguna untuk membuat blok kode yang dapat dipanggil berulang kali dengan nama tertentu. Nah, di dalam program ini, def digunakan untuk membuat fungsi stack underscore menara underscore Hanoi. Lalu untuk fungsi selanjutnya ada fungsi while. Fungsi while ini berguna untuk membuat loop yang akan terus berjalan selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Nah, di dalam program ini, while digunakan terus-menerus terus untuk memproses tugas dari stack sampai stack itu kosong. Lalu ada fungsi if dan else. Fungsi if berguna untuk menjalankan blok kode tertentu hanya jika kondisi yang diberikan bernilai true. Dan else berguna untuk menjalankan blok kode alternatif jika kondisi dalam pernyataan if ini sebelumnya bernilai false. Nah, dalam program ini, if dan else digunakan untuk memisahkan kasus dasar, di mana kasus dasarnya adalah memindahkan satu cakram, dari kasus rekursif, di mana kasus rekursifnya ialah memindahkan lebih dari satu cakram. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Evi. Oke, untuk fungsi stack sendiri merupakan struktur data yang bekerja berdasarkan prinsip LIFO. LIFO sendiri yaitu last in, first out. Dalam pemrograman, stack sering digunakan untuk menyimpan data sementara, seperti menyimpan nilai kembalian fungsi, mengelola panggilan fungsi, dan fungsi-fungsi lainnya. Di sini kita menampilkan stack kosong. Stack kosong sendiri digunakan untuk mengakses elemen dalam stack, tetapi tidak disarankan untuk operasi umum pada stack. Selanjutnya ada stack pen dan stack pop. Stack pen sendiri digunakan untuk menambahkan elemen item ke akhir list, yang dalam konteks stack berarti menambahkannya ke atas tumpukan. Dan untuk stack pop sendiri yaitu digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari list, yang dalam konteks stack berarti menghapus dan mengembalikan elemen teratas tumpukan. Selanjutnya, kode berikutnya akan dijelaskan oleh Noval. Fungsi stack menara Hanoi ini digunakan untuk menyelesaikan permainan menara Hanoi dengan menggunakan pendekatan non-rekursif atau interaktif stack berbasis stack. Pada definisi fungsi,
Di sini fungsi menerima 4 parameter, yaitu n, source, target, dan auxiliary. Di sini n melambangkan jumlah cakram yang dipindahkan. Source sebagai tiang sumber awal tempat cakram berada. Target sebagai tiang target tempat cakram harus dipindahkan. Auxiliary sebagai tiang bantuan digunakan untuk proses pemindahan. Pada stack kami membuat list stack untuk menyimpan keadaan saat ini dari pemindahan cakram. Kami memasukkan keadaan awal ke dalam stack dengan stack append. Eh, lalu pada loop kami menggunakan while stack untuk terus memproses selama ada elemen di dalam stack. Kami mengambil dan menghapus elemen terakhir dengan stack dengan n source target auxiliary stack pop. Hmm, jika hanya satu cakram yang perlu dipindahkan, maka if maka pada if n sama dengan 1, maka akan langsung dicetak perintah untuk memindahkan cakram dari tiang sumber ke tiang target. Jika ada lebih dari satu cakram, kita menambahkan keadaan tiga keadaan baru ke dalam stack untuk memindahkan cakram. Yang pertama, memindahkan satu cakram dari tiang sumber ke tiang bantuan dengan langkah stack append n-1 auxiliary target source. Lalu yang kedua, memindahkan cakram ke N dengan tiang sumber ke tiang target dengan langkah stack append 1 source target auxiliary. Yang ketiga, memindahkan cakram dari tiang bantuan ke tiang target dengan langkah stack append n-1 source auxiliary target. Pada bagian akhir, numDis ditetapkan sebagai 3 untuk menentukan jumlah cakram yang ingin dipindahkan. Dan fungsi stack menara Hoy dipanggil untuk memulai proses. Dengan cara ini, kode ini menyelesaikan permainan menara Hoy tanpa menggunakan rekursi dan melakukannya dengan efisien menggunakan struktur data stack. Mungkin selanjutnya untuk output akan dijelaskan oleh Ahmad. Output kan? Baik, terima kasih atas penjelasan proses berlangsungnya kode tersebut. Nah, kenapa outputnya ada pindahkan cakram dari tiang A ke tiang C, terus ada juga pindahkan cakram dari tiang A ke tiang B, terus juga ada pindahkan cakram tiang C ke tiang B, dan bla 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 sampai ke pindahkan cakram dari tiang A ke tiang C. Nah, di sini itu adalah output dari hasil rekursi. Kayak di awal program, setelah kita memanggil stack menara Hanoi itu yang ada 3, terus A, C, B yang artinya itu ada 3 stack, dan kita memindahkan dari A ke C lewat B, kita masuk keadaan awal ke dalam stack yang artinya itulah keadaan awalnya. Terus ketika kita lihat persyaratan dan if else-nya, kalau misal iterasi itu memenuhi atau nilai true, maka tentunya itu akan menghasilkan sebuah output yang kayak mirip seperti yang tertera di sana, yaitu eh, pindahkan cakram dari tiang source ke tiang target. Jika tidak, maka itu akan terus melakukan iterasi sampai dia ketemu 1. Makanya ketika mereka menemukan hasil ketika fn sama 1, maka akan masuk ke bagian ini dan mereka akan memprint pindahkan cakram dari tiang source ke tiang target. Lalu kalau misalnya kita memasukkan input yang lain atau angka yang lain, maka akan menghasilkan ataupun memperkirakan else-nya itu seperti kayak pindahkan cakram n-1 dari auxiliary ke target, atau pindahkan cakram ke n dari source ke target. Yang ketiga, pindahkan cakram n-1 dari source ke auxiliary. Dan proses itu pasti bakal berlangsung terus-terusan sampai ke tahap ini tuh kita menyelesaikan permainan ini. Makanya ketika kita sudah menemukan banyak hal dan sudah melakukan banyak iterasi, di sini cuma tertera yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja. Jadi dari sekian banyak iterasi yang dilakukan di while stack ini,
yang memenuhi persyaratan if n sama dengan 1 itu cuma ada 7. Jadi cuma ada 7 langkah dalam penyelesaian si permainan stuck menara Hanoi ini. Eh, Sekian penjelasan dari output saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, jadi sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengimplementasian kode ataupun dalam penjelasan-penjelasan kami sebelumnya. Oke, karena ini sudah selesai, jadi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.